Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini adalah materi yang sangat disukai oleh seluruh siswa SMA pada saat penjelasan. Namun, pada saat ulangan, tetap saja bingung mana bagian-bagian organ dan juga penyakit yang ditanyakan. Oleh sebab itu, yuk saksikan bersama-sama dengan saya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah organ reproduksi. Yang kita lihat di layar adalah gambar organ reproduksi pria. Reproduksi pria ada dua bagian, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Untuk bagian luar kita lihat ada penis, yaitu organ yang berperan dalam proses kopulasi atau hubungan intim. Lalu ada skrotum. Skrotum ini berisi testis dan pria pada umumnya memiliki sepasang skrotum yang dibatasi oleh sekat. Lalu bagian dalam ada testis. Testis adalah gonad jantan di mana terjadi tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Lalu di gambar juga terdapat saluran pengeluaran, yaitu yang pertama ada epididymis yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara sel sperma sampai menunggu matang. Di gambar ada juga vas deferens, yaitu saluran untuk mengalirkan sperma dari epididymis yang sudah matang menuju ke kantung semen atau vesica seminalis. Lalu ada juga ejaculatorius, yaitu saluran pendek yang menghubungkan kantung sperma dengan uretra. Dan uretra itu fungsinya untuk pembuangan urin atau sebagai saluran kelamin. Lalu ada juga kelenjar kelamin pada pria. Tepatnya ada 3. Yang pertama adalah vesicula seminalis atau kantung semen. Ini fungsinya mengeluarkan atau mengekspresikan cairan yang mengandung asam amino dan fruktosa sebagai zat gizi sperma dan prostaglandin atau makanannya sperma. Lalu yang kedua ada kelenjar prostat, yaitu tugasnya menghasilkan getah atau memproduksi getah yang mengandung kolesterol, fosfolipid, dan garam. Ini juga untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang terakhir adalah glandula bulbouretralis atau kelenjar Cowper atau kelenjar Cowperi. Ini fungsinya untuk memproduksi lendir alkalis yang bersifat basa dan berperan menetralisir urin pada waktu awal ejakulasi. Sekarang kita masuk ke alat reproduksi pada wanita. Sudah kelihatan ya gambarnya. Sama seperti alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita juga ada 2 bagian, yaitu bagian luar yang tampak dan juga ada bagian dalam. Untuk bagian luar yang tampak, yang pertama disebut dengan vulva atau celah lubang yang terletak paling luar. Ada apa aja? Ada mons pubis, bagian terluar vulva yang mengandung jaringan lemak. Ada juga labium mayor. Ada juga labium minor. Ini adalah lipatan kulit. Kalau yang besar namanya mayor, yang kecil namanya labium minor. Dan ada juga klitoris, ya, yaitu organ erektil yang mengandung pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Lalu di bagian luar ada apa lagi? Ada kelenjar Bartolini, terletak di tepi lubang vagina. Fungsinya untuk mensekresi lendir. Nah, kalau ada lendir dari sini nih asalnya.
Lalu ada himen atau selaput darah. Selaput yang banyak mengandung pembuluh darah. Biasanya kalau malam pertama ya, wah berdarah, berarti masih perawan gitu ya. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu, karena setiap orang mempunyai ketebalan selaput darah atau himen yang berbeda-beda. Dan itu tidak menjadi patokan seseorang perawan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah uretra. Uretra fungsinya sebagai saluran kelamin atau saluran pembuangan urin. Lalu yang sesuai dengan gambar, kalau begitu organ apa? Ya, benar. Dia adalah organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Tuh, ovarium. Ovariumnya jumlahnya sepasang kanan dan kiri. Menghasilkan sel telur atau namanya ovum. Ya, kemudian ada oviduk. Nama lainnya tuba fallopian. Oviduk ini jumlahnya juga sepasang. Dia fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Nah, pada ujung oviduk coba kita lihat. Itu bentuknya seperti corong atau berumbai atau fimbriae. Ini fungsinya menangkap sel telur atau ovum yang dilepas dari ovarium saat terjadi ovulasi. Lalu ada uterus atau nama lainnya adalah rahim. Fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. Dan yang terakhir adalah vagina, yaitu saluran yang berhubungan dengan rahim. Lalu bagian yang kedua adalah materi tentang pembentukan sel gamet. Pembentukan sel gamet ada dua, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis. Yang kita saksikan di layar adalah spermatogenesis atau proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma. Tahu nggak terjadinya di organ yang mana tadi? Ya, betul. Terjadinya di dalam testis. Prosesnya bisa kita lihat ya tahapan-tahapannya. Nah, ini adalah oogenesis. Kalau begitu, oogenesis apa? Ya, betul. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di mana yo? Betul sekali, berlangsung di ovarium. Tahapannya bisa kita lihat ya di depan. Selanjutnya adalah fertilisasi, di mana fertilisasi adalah proses peleburan antara ovum dengan spermatozoa. Akhirnya akan membentuk yang namanya zigot. Zigot yang terbentuk akan mengalami pembelahan secara terus-menerus hingga akhirnya terbentuklah embrio. Dan embrio akan tumbuh di dalam uterus atau di dalam rahim. Lebih tepatnya tahapan fertilisasi yaitu ovarium akan menghasilkan ovum. Lalu ovum akan dilepaskan dari ovarium menuju oviduk. Terjadilah kopulasi. Akhirnya bertemulah ovum dan sperma. Dan ovum yang dibuahi tersebut akan berkembang menjadi embrio. Lalu embrio bergerak menuju uterus dan embrio berada di dalam uterus kurang lebih 38 sampai dengan 40 minggu sampai akhirnya mengalami lahir atau keluar. Lalu tidak fertilisasi bagaimana? Ya, sel telur atau ovum akan keluar, disebut dengan menstruasi, yaitu proses meluruhnya dinding rahim bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Kamu biasa kenalnya dengan haid atau sedang mens atau sedang menstruasi. Nah, yang terakhir adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Di kali ini saya hanya membahas sedikit saja ya. Nanti kalian boleh mencari pada literatur yang lain. Yang kali ini saya bahas, yang pertama ada gonorrheae atau kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrheae.
ditandai dengan keluarnya nanah dari alat kelamin. Ih, serem. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Ini juga disebabkan oleh bakteri, nama bakterinya Treponema pallidum. Dan yang ketiga adalah herpes. Ini lebih tepatnya herpes kelamin ya, karena ada di sekitar kelamin. Keempat ada keputihan, biasa disebabkan oleh jamur, Candida albicans. Atau ada juga yang kelima kanker serviks, ada juga AIDS dan penyakit lainnya. Jadi anak-anakku sekalian, masih banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Oleh sebab itu, sampai di sini dulu video dari saya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain yang lebih menarik. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati. Amin.